Presiden Prabowo subscribers about sastra kali ya. Hi everyone, welcome back to my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to adjust, and today I'm not alone. We have the most beautiful member of About Sastra. Hi, I'm Tika. Masya Allah. And also we have Assalamualaikum everyone, Aziz here again. Aku bercoba untuk nggak memberikan reaksi atau komentar terhadap Mistika ya. Sudahkan aja dong. Sudah ada yang menanti, Mister. Jangan. Jangan ya. Aku tahu nanti didatengin sama. Gak apa-apa. Ayo abang ke Jakarta. Kita diam dia ya. Ya sibuk. Ya ampun. Oke everyone, nah Mr. Aziz dan Mistika hari ini sebuah video akan kita reaksikan. Ini baru banget nih dari Indonesia. Nah saat ini kan mau masuk, saat ini kan bulan Zulkaidah kan ya. Oke, setelah Zulkaidah itu apa? Zulhijjah. Itu akan ada apa? Event apa di dalam kalender Islam? Haji. Musim haji. Musim haji. Satu dunia akan melakukan haji at the same time. Pilgrimage. Iya, seperti itu. Nah, ada kabar baru nih dari Presiden Indonesia yang mengatakan bahwasannya berharap Presiden Prabowo minta biaya haji lebih murah dari Malaysia. Semoga ya Allah. Hah, kenapa emang? Semoga bisa. Presiden Prabowo minta biaya haji lebih murah dari Malaysia. Kenapa harus spesifik menyebut kata nama Malaysia? Enggak, Brunei, Singapura. Why Malaysia? Apakah Malaysia indikator sekarang, Pak? Coba kita seperti apakah Bapak Presiden kita mengatakan atau meminta biaya haji lebih murah dari Malaysia. Here we go, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kita paham dan mengerti bahwa jemaah haji kita telah menabung cukup lama, bahkan juga menunggu cukup lama. Betul. Sehingga pemerintah di bawah kepemimpinan saya akan berusaha sekeras tenaga untuk memberi pelayanan terbaik. Yes. Juga kita berjuang keras untuk menurunkan biaya haji semurah-murah yang kita mampu. Saya juga sudah minta waktu untuk ketemu pimpinan negara Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi, dan di situ saya akan membahas permintaan Indonesia yang sudah saya sampaikan kepada Pangeran Muhammad bin Salman. Terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya Inspired tentunya dengan Masjidil Haram. Dan reaksi beliau waktu itu cukup positif. Beliau sampaikan, mari direncanakan secara teknis dengan baik. Dan juga kalau tidak salah Menteri Agama sudah berkunjung, dan kita akan berangkat lagi supaya kita bisa secepatnya, seandainya dapat disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi, insya Allah kita akan punya perkampungan sendiri dan kita akan bikin efisien penerbangan. Garuda juga saya minta efisien, dilakukan semua upaya untuk menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Efisiensi bisa menurunkan biaya, dan itu yang kita harus capai. Sekarang alhamdulillah kita bisa turunkan biaya haji 4 juta. Alhamdulillah. Yang sudah dirasakan oleh jemaah haji tahun ini. Alhamdulillah. 203.000. Tapi 4 juta saya minta dikurangi lagi. Saya belum puas. Kita harus yang termurah yang bisa kita capai. Kalau bisa lebih murah dari Malaysia. Saya kira bisa. Kira-kira kepala badan siap. Menteri Agama? Insya Allah. Ini ditonton loh ini. Pasti Pak, ditonton Pak.
Pasti Pak ditonton banget. Kita juga menantikan kabar baik ini. Alhamdulillah banget ketika kita sedari tahun-tahun sebelumnya juga selalu menyuarakan ini. Why don't we try to adopt the system of Malaysia? Mereka sudah banyak banget Pak negara-negara itu mengambilkan panutan kepada Malaysia untuk contoh bagaimana mereka mengelola ibadah haji mereka dengan sangat baik. Bahkan negara Saudi Arabia sangat memuji bagaimana pengelolaan jemaah haji Malaysia, pengelolaan haji Malaysia dari awal itu mereka sudah sangat firm, sangat bagus banget hingga mendapatkan pujian daripada negara Arab Saudi seperti itu dan menjadi panutan banyak banget. Kemarin di Thailand kita pernah iklan kan, orang-orang Thailand belajar bagaimana jemaah haji. Kita baru Malaysia, kenapa nggak seperti Malaysia? Even lebih rendah daripada Malaysia. Malaysia hanya jadi patokan seperti itu, luar biasa banget. Mister Haji mesti Kak. Oke, jadi kalau menurut aku ya Mister, yang namanya berhaji itu udah menjadi impian semua Betul, Muslim. betul. Tetapi kenyataannya kayak misalnya di Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak, ya, pengelolaan hajinya itu masih sangat masih banyak masalah. Betul dan sekali. pasti selalu ada aja masalah tiap tahun ya. Tiap tahun ya. Gimana harga sudah naik tapi fasilitas yang didapatkan sangat tidak bagus. Dan biaya haji itu mahal. Dan kemudian di mana daftar tunggu yang juga sangat panjang. Jadi mungkin dengan program pemerintah ini semoga bisa ya Mister ya. Ini menjadi semoga sebuah bisa kabar bagus banget buat kita semua ya dan di tanah air. seperti memberikan sececah harapan ya kan ya kayak gitu sih kita Mister. setidaknya mengembalikan kepercayaan kita kepada pemerintah Indonesia bahwa pemerintah sangat fokus dan bekerja banget untuk menurunkan biaya haji, lebih memperhatikan haji karena memang tahun-tahun sebelumnya itu biaya hajinya udah naik, kemudian fasilitasnya makanannya juga kita temukan banyak banget masalah kan, seperti udah ada makanan yang basi, kurang asupannya, kurang standar seperti fasilitas itu. Sih Mister, kayak misalnya paling utama tuh fasilitas. Diharapkan walaupun dengan biaya yang murah direndahkan, tapi tuh fasilitasnya kalau bisa lebih meningkat ya Mister. Betul. Karena yang namanya kita di negeri orang ya kan pasti sangat sangat awam dengan segala satunya. Jadi dibutuhkan benar-benar fasilitas yang bagus. Fasilitas kenapa? Karena kita sudah beraktivitas sangat capek banget, menguras tenaga banget dari pagi mungkin. Bahkan kita tidur cuma sebentar saja ketika ibadah haji karena benar-benar ingin fokus beribadah. Kemudian ya setidaknya fasilitasnya makanannya juga bagus, pelayanannya juga bagus, penginapannya juga bagus seperti itu. Setelahnya gimana? Malaysia itu sebenarnya waktu tunggunya lebih lama daripada Indonesia, ya kan? Tapi kepercayaan masyarakatnya kepada pemerintah Malaysia itu sangat tinggi mengenai pengelolaan haji ini. Betul. Malaysia pemerintahnya dalam hal ini pengelolaan haji sudah sangat terpercaya dari tahun ke tahun untuk menghadirkan berbagai inovasi dan kreativitas dalam pelayanan haji, baik sejak persiapan di tanah air, which is di Malaysia, sampai nanti pulang kembali. Utamanya saat mereka beribadah di Mekah maupun di Madinah gitu. Sebenarnya yang perlu menjadi PR gitu ya, ini adalah PR itu apa? Pekerjaan rumah, tugas jangka panjang gitu ya untuk membenahi pengelolaan haji di Malaysia, di Indonesia gitu. Kita pernah dengar juga ada rasuah atau korupsi yang melibatkan dana haji, kemudian penggunaan dana haji disalahgunakan begitu, tanggung jawab pembinaan haji disalahgunakan, kemudian banyaknya haji-haji yang ilegal juga gitu ya, dan tapi lolos, itu yang membuat another problem ya. Iri itu apa bahasa? Jealous, envy. Iya, envy. Jadi loh kok kita harus tunggu lama. Baru-baru ini Mister dan Mistika ditangkap sekitar 36 orang kalau tidak salah, termasuk 2 pimpinan haji ingin masuk ke imigrasi Soekarno-Hatta, mau beribadah haji tapi dengan visa pekerja. Gitu. Modusnya adalah mereka naik pesawat Sri Lanka ke Kolombo, lalu ke Arab. Gitu, jadi seperti wisatawan atau seperti pekerja gitu Mister. Setting seperti benar-benar seorang sehingga pekerja tidak ya. terdeteksi. Alhamdulillahnya berhasil digagalkan. Tapi dibilang seperti ini, tahun lalu sudah berhasil berangkat. So that's why they repeat the same way. Gitu. Tapi kasihannya jamaah hajinya tidak tahu menahu tentang itu. Mereka cuma dijanjikan dengan harga sekian juta rupiah, sekian puluh juta rupiah mereka bisa
tanpa menunggu, ada yang dari Makassar, ada yang dari mana, dari kota-kota mana berkumpul di Jakarta untuk berangkat melalui Soekarno-Hatta ke Lombok. Jadi mereka mempercayai penyelenggara haji yang salah. Exactly. Jadi hal-hal seperti ini kan membuat di negaraku masih ada ya modus-modus seperti ini. Terus buat apa dong kita nunggu-nunggu waktu lama kalau misalkan memang yang seperti ini saja bisa lolos gitu loh. Jadi tingkat kepercayaan juga menentukan si mister penyelenggaraan haji ini bisa berhasil atau tidak. Karena gini, kalau kita berbicara tentang tabung haji di Malaysia, kenapa tabung haji Malaysia sangat sukses dan berhasil dan berjaya dan sangat terkenal di bahkan dunia, di mata raja di Arab Saudi gitu, karena tingkat partisipasinya tuh tinggi sekali gitu loh. Masyarakat Malaysia tuh percaya dengan sistem tabung haji, manajemen tabung haji Malaysia. Nah, kalau sistem haji Indonesia mau juga berjaya seperti Indonesia, apalagi kuotanya seperti juga seperti Malaysia, apalagi kuotanya juga luar biasa banyaknya setiap tahun, ya harus juga banyak orang yang berpartisipasi untuk ikut program tabung hajinya Indonesia ini gitu loh. Kayak misalkan anak-anak kecil, anak-anak remaja sudah dimulai anak-anak sudah digaungkan program ini gitu loh. Terus kalau misalkan daya percayanya masyarakat kita terhadap tabung haji ini rendah, ya sudah pasti pengembangan fasilitas di Arab Saudinya, pengembangan fasilitas persiapan haji di Indonesianya pun akan semakin sulit gitu loh. Jadi sebenarnya ayo dong mentalitinya orang-orang yang berwenang dan berkuasa untuk mengelola haji ini diperbaiki gitu. Pekerjaan rumah pemerintah sih ini gitu loh. Ayo dong bikin kepercayaannya jadi semakin tinggi sehingga tabung haji Indonesia juga semakin baik gitu. Agree banget mister. Dan you know what, sebenarnya kalau kita ngomongin haji itu akan lebar banget ya cakupannya, termasuk biaya bensin, bensinnya tuh afturnya, biaya the thing is pesawat ya. Biaya aftur Indonesia tuh biaya aftur paling mahal loh. Harga aftur Indonesia paling mahal untuk negara Southeast Asia. The thing is why that could be that super expensive compared to others. Mungkin sama seperti biaya BBM kita ya, biaya bensin kita. Ketika Malaysia bisa dengan RON sekian tingginya, tapi dengan harga sekian sebegitu rendah, kenapa Indonesia nggak bisa gitu? Masalah perminyakan juga tuh bermahal jadi semoga banget dengan inisiatif Bapak Presiden yang di tahun ini yang sangat fokus dan concern terhadap penyelenggaraan jemaah haji akan berbuah baik juga gitu ke masa depan, ke penyelenggaraan perjalanan haji di tahun berikutnya. Betul, saya sih sangat optimis ya Mistika dan Mr. Sastra gitu dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Pak, percayalah kami sangat bangga ketika Bapak bilang Bapak meletakkan Malaysia sebagai tolak ukur Bapak menentukan program-program haji ini gitu, karena kami melihat beberapa video tentang pengelolaan tabung haji ini selama ini. Dan testimoni juga dari beberapa orang yang kami temui, salah satunya uncle juga gitu ya, tentang tabung haji ini. Mereka sangat puas, they feel satisfied gitu, bahkan memang dari anak-anak kecil sudah didaftarkan gitu loh, karena mereka percaya uangnya nggak akan kemana-mana dan setiap investasikan dengan sangat baik kalau tabung haji laporannya juga baik gitu, disampaikan baik dan setiap tahunnya mereka lihat bahwa Malaysia mendirikan apa di Arab Saudi, Malaysia mendirikan apa di Arab Saudi, kan mereka jadi optimis. Saat waktunya tiba Allah memanggil saya nanti ke tanah suci, saya akan merasakan hal-hal yang lebih baik daripada kakek nenek saya yang pernah kakek nenek saya rasakan di tanah suci nanti gitu. Luar biasa banget. Happy ya banget ketika nama Malaysia menjadi indikator Bapak Presiden Prabowo, karena memang beberapa hari ini kita juga melihat media-media Indonesia juga sudah menjadikan Malaysia sebagai indikator kita seperti Presiden itu. Prabowo subscribers buat Sastra kali ya. Semoga ya, kalau nggak Presiden Prabowo ya Mayor Teddy-nya lah gitu. Tapi kita belum pernah ya masuk dan mewawancarai orang-orang yang berwenang di tabung haji Malaysia. Tuh kayak bismillah juga tuh. Semoga ya. Oke, semoga ada pihak tabung haji Malaysia. Iya boleh. Boleh banget. Semoga. Ya kita mau banget diundang. Bagaimana caranya kami bisa masuk itu? Please let us know. Atau kalau nggak diundang nggak apa-apa, tapi dikasih jalannya ini loh, kamu harus kesini, harus kesini. We can work on it. We can work and I really can work on it. Oh my god, aku jadi speechless ketika alhamdulillah banyak banget topik-topik yang kita angkat. Turns out itu benar-benar berubah gitu. Aku nggak tahu pemerintah Mayor Teddy atau Pak Prabowo atau Pak Luhut mungkin nonton video kita. Jadi alhamdulillah ada perubahan yang cukup signifikan dan aku sangat optimis banget
bahwasanya Indonesia bisa lebih baik lagi di masa ke depan jika kita berkolaborasi bersama. Jangan cari kesalahan negara sebelah, jangan cari kelemahan negara sebelah. Sibuklah cari kelemahan negara kita sendiri dan kita work on it seperti itu, biar lebih bagus daripada negara sebelah. Mau kan kita menjadi indikator daripada negara-negara sebelah juga? Oh, pastinya dong. Dan salah satu lagi doanya adalah semoga kita juga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji bertiga. Ya Allah. Amin ya Allah. Tapi kamu hotelnya sendiri. Ya Allah, aku hotel sama kamu lagi. Rebutan bantal. Rebutan remote AC. Malu sama Abang Sean sama kasih dia Hajar. Oke, bro, that's all from us. Hopefully that you find this very good. If you find this very good, don't forget to thumbs up. If you're new to the channel, don't forget to subscribe. Super Mas Love Romance in Indonesia, Malaysia, boleh. Thank you so much for inspiring Indonesia. Bisa. Bye everyone.